Assalamualaikum. Halo, saya Dewi Huges. Apa kabar? Saya berharap Anda dalam keadaan baik, sehat semuanya. Dan kalau ada yang lagi sakit, saya mau kirimkan doa. Semoga dengan menyaksikan vlog ini, teman-teman yang sedang sakit, sedang tidak enak badan, bisa cepat sehat. Dan terinspirasi untuk hidup sehat lagi. Terhibur hatinya lihat vlog ini ya, dengar cerita saya. Oke? Amin, amin ya robbal alamin. Beberapa hari yang lalu, saya jalan-jalan ke mall dan bertemu dengan seorang ibu muda dan ibu yang lebih tua. Jadi ibu dan anak ya, berdua mereka jalan-jalan ke mall juga. Kemudian anaknya bilang, Mama lihat mah itu Huges gitu, Dewi Huges. Terus mamanya, masa sih gitu. Pas lihat dari dekat, benar Mbak Dewi Huges, betul. Pangling saya lihatnya gitu. Karena kan saya sudah turun dari 150 kilo, seperti ini fotonya. Kemudian jadi seperti ini ya, pastilah orang pangling lihat saya. Kemudian ketika dengar suara saya biasanya baru ngeh kalau itu Dewi Huges. Kemudian mamanya bilang, diapain Jeng? Gitu. Diapain kok bisa kurus? Gitu. Dan saya belum jawab, anaknya sudah jawab. Dia pakai diet kenyang mah. Gitu. Itu loh mah yang makannya buah, sayur, kacang-kacangan gitu. Kan bosen ya mah. Aku sih nggak mau mah. Itu membosankan. Kemudian mamanya bilang, loh apa sih susahnya makan buah dan sayur? Apa susahnya makan kacang-kacangan? Kata mamanya, Mama loh, karena mamanya udah sepuh. Jadi mamanya bilang, Mama dari dulu loh makan kacang-kacangan, buah-buahan, sayur-sayuran gak bosen. Saya pikir ibu itu betul juga, ya kan? Indonesia ini kaya raya, bener gak? Coba setiap pulau, setiap daerah itu punya buah-buahan khas, punya sayur-sayuran khas, dan bahkan seperti sekarang saya lagi senang tuh ada tomat cherry yang warnanya kuning, ditanamnya ternyata di Brastagi misalnya gitu loh. Jadi ada daerah-daerah di Indonesia yang punya buah-buahan khusus. Bahkan kalau kita jejer nih buah-buahan dan sayur-sayuran dan biji-bijian dan kacang-kacangan itu, kita jejer semuanya, nggak habis-habis loh kita makan, variasinya banyak sekali, saking kayanya negara kita ini. Ya kan? Belum lagi kalau kita fanatik pada sesuatu, pasti kan kita makan itu-itu saja setiap saat. Benar kan? Betul. Karena kalau saja buah-buahan di Indonesia, variasinya buah-buahan di Indonesia ini kita jejerkan dari ujung ke ujung, dari ujungnya Indonesia ke ujungnya Indonesia, saya rasa panjang sekali jejerannya. Betul nggak? Bahkan setiap pulau punya buah-buahan khas sendiri. Nah, bukan hanya buah-buahan loh. Ternyata tanpa kita sadari, sehari-hari kita tuh banyak makan rempah-rempah. Dulu kalau saya minum cappuccino, saya selalu minta di atasnya dikasih cinnamon. Padahal kan itu kayu manis ya. Saya jadi mikir gini, kenapa kita tidak menghargai rempah-rempah Indonesia? Dan rempah-rempah Indonesia itu asli masih segar. Karena datangnya dari Indonesia kan? Nah, maka dari itu saya kalau pergi selalu bawa, di tas saya selalu bawa sebuah box sakti gitu ya, sebuah wadah sakti. Isinya apa coba? Isinya adalah kayu manis. Kemudian saya selalu bawa kapulaga, cengkeh, dan jahe. Nanti minta dikeprak sama orangnya. Jadi jahe setelah dikeprak seperti ini. Kenapa saya memilih untuk membawa rempah-rempah coba? Betul. Karena pertama, rempah-rempah itu asli. Masih bentuknya masih asli, masih utuh dan asli Indonesia. Jadi tidak terbang jauh-jauh. Kemudian saya pikir kalau saya meeting di kafe atau ngopi sama teman-teman, bisanya cuma minum kopi pahit atau minum teh. Lama-lama saya ingin minuman hangat yang ada variasinya. Apalagi kalau musim hujan kan. Jadi saya ketemu gimana caranya supaya saya bisa bermain-main dengan rempah-rempah ini. Kemudian saya buat minuman yang look, kelihatan enak kan? Beberapa waktu yang lalu saya posting di Instagram dan teman-teman tanya, itu isinya apa? Begini cara bikinnya. Saya buatkan ya. Yang pertama kita siapkan dulu air ya di panci. Kemudian setelah airnya mendidih, ya kita masukkan yang pertama kayu manis. Sebenarnya terserah seleranya berapa banyak. Saya suka kayu manisnya agak banyak. Kita masukkan jahe. Saya suka jahe merah. Anda boleh pakai jahe yang biasa.
Setelah itu kita masukkan kapulaga, ya, dan juga cengkeh. Kemudian kita tunggu sebentar, masaknya nggak boleh kelamaan, ya, nanti enzimnya udah pada rusak. Jadi sudah cukup sekedar dia keluar aromanya, kemudian matikan kompornya dan kita masukkan ke dalam gelas. Bolehlah ditaruh dulu ya isinya supaya tidak tumpah-tumpahan, sukanya seberapa banyak, karena nanti bisa di refill. Dan jadinya seperti ini. Wangi. Dan saya tambahkan nanas di situ karena saya suka aroma nanas, dan lihat kuehnya. Banana mochi. Pasti mau tahu resepnya nanti ya di video yang lain. Oke, sekarang kenapa saya memilih rempah-rempah yang ini? Saya nggak nyangka, tadinya saya tuh hanya iseng-iseng masukkan rempah-rempah yang saya temukan ada di dapur apa saja. Yang saya tahu cuma jahe itu bagus untuk pencernaan, untuk inflamasi, untuk menghilangkan peradangan-peradangan. Itu yang saya suka dari jahe. Jadi saya memang banyak minum jahe. Kemudian saya tidak menyadari ketika saya cek di internet atau cek di buku-buku kesehatan, ternyata semua yang ada di sini ini khasiatnya luar biasa. Selain vitaminnya tinggi, ini juga mengandung zat-zat yang bagus buat pencernaan. Dan ternyata bikin langsing. Jadi saya nggak sengaja kalau jahe itu bikin langsing, karena dia memperbaiki sistem pencernaan dan melancarkan peredaran tubuh. Kayu manis ternyata bagus untuk gula darah karena dia menyeimbangkan gula dalam tubuh, tuh kan nggak sengaja, dan rasanya manis, jadi bisa bikin rasa manis juga. Kemudian kapulaga, ternyata kapulaga adalah penghilang rasa sakit dan ngilangin stres. Pantesan kalau nyium rasanya happy gitu ya. Cengkeh juga bisa menghilangkan rasa sakit, memberikan rasa hangat, dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Oh ya, bahkan kapulaga katanya anti kanker loh. Saya terkagum-kagum sama minuman saya setelah saya minumnya sudah lama gitu. Ternyata di luar dugaan saya, dengan makan atau minum buah-buahan, atau ini adalah rempah-rempah khas asli yang real food, kita tanpa sengaja memasukkan buah-buahan atau rempah-rempah yang sehat buat tubuh kita dan bahkan memperbaiki sel. Kalau nanas sudah tahu dong, nanas bagus buat peredaran darah, ya kan? My favorite fruit. So, saatnya menikmati minuman hangat. Anda juga, terutama tadi yang buatnya lagi nggak enak badan, bikin sekarang yuk. Very easy. Kalau nggak ada kompor, diseduh saja nggak apa-apa. Tunggu agak lama, semuanya sudah menyerap baru diminum dan bisa di refill. Oke guys, terima kasih banyak sudah menyaksikan vlog ini. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi. Tetap hidup sehat dan ingat, sehat dulu. Langsing itu bonus. I love you guys. Assalamualaikum. Bye. Oh, mochi dulu, mochi. Aha.